Ustadz, kajian pagi ini dikatakan bahwa pelaku dosa besar tidak dikatakan kafir, kecuali pelaku syirik dan kufur besar. Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan atau meninggalkan sholat, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Ya, setelah para ulama sepakat ijma bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, padahal dia tahu itu wajib, maka ini murtad dari agama Islam. Karena itu masuk kufur juhud, termasuk kufur besar. Masalahnya adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, ini yang jadi perselisihan para ulama. Ya. Imam Ahmad mengatakan kafir berdasarkan hadis. Ya, kata Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Imam Ahmad mengatakan berarti orang yang meninggalkan sholat walaupun dengan malas kafir. Iya. Juga perkataan para sebagian sahabat yang mengatakan kami tidak pernah melihat perbuatan yang meninggalkannya kafir kecuali sholat. Iya. Berarti ini menunjukkan kata Imam Ahmad bahwa ya pelaku dosa besar, pelaku orang yang meninggalkan sholat kafir. Imam Ahmad juga berdalil dengan hadis, ya, "Waman lam yuhafidz alaihin", siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun dan Haman. Ya. Demikian pula hadis bahwa as-salat wa amudu as-salah, salat itu adalah tiang agama. Rasulullah mengatakan suatu bagaikan tiang. Maka apabila tiangnya robohlah ya bangunan agama tersebut. Ini dalil-dalil yang banyak dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa pelaku orang yang meninggalkan sholat karena malas pun kafir, murtad dari agama Islam. Sementara jumhur ulama, dan ini pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas belum kafir. Mereka mengatakan bahwa kufur yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut bukan kufur besar, tapi kufrun duna kufrin. Tidak ada bedanya dengan firman Allah, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Sama juga ini. Ya, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Sebagaimana dalam masalah hukum para ulama pun mengatakan, ya, yang dimaksud dalam ayat itu adalah kufrun duna kufrin. Ini pun sama, kufrun duna kufrin, kufur kecil. Mereka juga berdalil dengan sebuah hadis, ya, bahwa siapa yang tidak menjaga sholatnya, ya, lam yakun indallahi ahdun, insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Allah tidak punya janji untuk memasukkan ia ke surga. Jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan ia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosanya. Berarti kata mereka, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, di bawah kehendak Allah, dan ini namanya pelaku dosa besar. Dan ini pendapat jumhur ulama, ya akhwal Islam azakumullah. Sebagian ulama lagi berpendapat, ya, bahwa yang kafir itu kalau meninggalkan sholat sama sekali. Kenapa? Karena Nabi mengatakan faman taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Kalau ia meninggalkannya terkadang sholat, terkadang tidak dikatakan meninggalkan. Dikatakan meninggalkan kalau dia meninggalkan seluruhnya. Ya, bangunan akan roboh kalau semua tiangnya roboh. Maka dari itu, ya, kata mereka, ikhwata Islam azakumullah, ini menunjukkan bahwa yang dikafirkan itu siapa? Yaitu yang tidak mau sholat sama sekali. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam dan condong kepada Dr. Ibrahim Ruhaili, ya. Dan ikhwata Islam azakumullah wa yakum. Yang jelas, seorang mukmin tidak layak, ya, untuk dia meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah perkara yang sangat agung. Bahkan perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Iya. Maka bertakwalah kepada Allah mereka-mereka yang suka meninggalkan sholat itu. Hendaklah mereka, ya, ingat bahwa mereka tidak sholat itu tidak akan dibiarkan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Tidakkah mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tidakkah kita merasa tawadhu di hadapan Allah untuk meletakkan jidat-jidat kita di tanah?
Makanya orang yang tidak mau meletakkan jidatnya ya untuk sujud kepada Allah ini orang-orang sombong, akhi. Mirip dengan iblis. Iblis disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Tidak mau mengikuti perintah Allah. Iya, maka orang ini disuruh sujud kepada Allah. Ya kalau iblis disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Ya, dia sombong dan tidak mau mengikuti perintah Allah, kafir. Bagaimana ini orang disuruh sujud kepada Allah? Penciptanya Nabi Adam, pencipta segala sesuatu, disuruh sujud kepada Allah, nggak mau. Ini sombong sekali orang tersebut, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Allahu a'lam. Nah.